Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rahmadani. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. Di sini, saya akan membahas mengenai validitas, praktis, dan efektivitas suatu model pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai uji validitas. Bagaimana sih suatu data dikatakan valid? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan berikut ini. Validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu yang pantas diukur. Menurut Ghazali tahun 2009, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu data. Sedangkan aspek kevalidan merupakan kriteria kualitas perangkat pembelajaran dilihat dari materi yang terdapat di dalam suatu perangkat pembelajaran. Menurut Niven, di dalam Rahmat tahun 2012, kevalidan suatu perangkat pembelajaran dapat merujuk pada dua hal. Yang pertama, apakah perangkat pembelajaran dikembangkan sesuai teoretiknya? Dan kedua, apakah terdapat konsistensi internal pada setiap komponennya? Validitas perangkat pembelajaran dikatakan valid apabila perangkat pembelajaran dikatakan layak digunakan dengan revisi atau tanpa revisi oleh validator. Nah, untuk melakukan uji validitas ini, misalnya menggunakan program SPSS. Teknik ini merupakan teknik yang sering digunakan oleh para peneliti untuk pengujian validitas. Biasanya menggunakan korelasi bivariate Pearson atau product moment Pearson. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total akan menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap. Misalnya, jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, dengan uji dua sisi dengan kesignifikan 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total, atau bisa kita simpulkan bahwa suatu data itu dinyatakan valid. Nah, kedua, kita akan membahas mengenai uji praktis. Bagaimana data dikatakan praktis? Uji kepraktisan yaitu suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu produk pengembangan sudah praktis dan mudah digunakan oleh pengguna. Van de Vecker mengemukakan bahwa suatu perangkat pembelajaran dikatakan praktis jika praktisi atau ahli menyatakan bahwa perangkat pembelajaran dikembangkan dapat diterapkan di lapangan. Sedangkan Niven mengungkapkan bahwa kepraktisan suatu perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat dilihat dari tingkat kemudahan dan keterbantuan dalam penggunaannya. Kepraktisan suatu perangkat pembelajaran juga dapat ditinjau dari apakah guru dapat melaksanakan pembelajaran di kelas menggunakan perangkat pembelajaran, misalnya model pembelajaran. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu efektivitas. Bagaimana suatu data dikatakan efektif? Keefektifan perangkat pembelajaran dapat dilihat dari tujuan penelitian dan pengembangan perangkat pembelajaran. Indikator yang menyatakan perangkat pembelajaran efektif dapat dilihat dari hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan respon siswa. Indikator yang digunakan antara penelitian satu dengan penelitian lain dapat berbeda-beda, tergantung pada pendefinisian yang disebut efektif dalam penelitian. Apresiasi siswa yang tinggi akan meningkatkan keinginan siswa untuk belajar. Hal ini tentunya dapat meningkatkan pencapaian siswa. Pencapaian siswa dapat digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan perangkat pembelajaran. Nah, itulah dia penjelasan mengenai uji validitas, praktis, dan efektivitas. Semoga teman-teman
dapat menambah pengetahuan dari apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.